Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kok kayaknya gampang banget baper atau terlalu sensitif gitu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas nih. Kenapa sih itu bisa terjadi dan kita akan lihat langsung dari cara kerja otak kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, coba bayangin skenario ini deh. Kamu baru aja ngirim pesan, pesan penting lah ya, mungkin ke teman, atau ke gebetan, atau bahkan ke atasan. Kamu udah tuangin semua perasaan atau ide brilian kamu, terus klik, kamu tekan kirim. Nah, nggak lama kemudian muncul tuh centang dua biru. Artinya, pesan kamu udah dibaca. Dan setelah itu, hening. Nggak ada apa-apa. 1 menit berlalu, 5 menit, bahkan 1 jam. Nggak ada balasan sama sekali. Nah, pernah nggak ngerasain sengatan yang khas banget di dada pas momen kayak gitu? Begitu kita lihat tanda dibaca itu, wah, otak kita langsung kerja lembur kan? Tiba-tiba muncul pertanyaan, duh, aku salah ngomong ya? Atau jangan-jangan dia marah sama aku? Kok aku dicuekin sih? Tiba-tiba aja ribuan pikiran negatif itu langsung banjir di kepala kita. Cuma gara-gara sebuah centang biru. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau reaksi ini sebenarnya bukan sebuah kelemahan? Gimana kalau ini tuh bukan berarti kamu cengeng atau lemah, tapi justru sebuah fitur? Ya, fitur bawaan dari otak kita yang udah diprogram dari zaman dulu banget. Jadi, yuk kita coba lihat baper ini dari sudut pandang yang benar-benar baru. Ini bukan cacat karakter, sama sekali bukan. Anggap aja ini tuh semacam alarm bahaya sosial di dalam otak kita. Sebuah sistem peringatan dini yang tujuannya ya buat melindungi kita dari bahaya di lingkungan sosial. Nah, kayak alarm kebakaran kan, yang nyala karena ada asap atau panas. Alarm sosial di otak kita ini juga punya pemicunya sendiri. Jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya nekan tombol panik di dalam kepala kita itu? Ternyata ada 3 pemicu utama yang kerja barengan. Yang pertama itu emosi yang kita tanam. Ya, makin kita peduli sama seseorang atau sebuah situasi, makin gede juga resiko emosionalnya kan? Terus yang kedua, ekspektasi. Kita tuh udah punya harapan, pengennya dibales cepet atau dibales dengan positif. Nah, pas kenyataan gak sesuai harapan, alarmnya langsung bunyi. Dan yang ketiga, ini yang paling dasar banget, rasa takut akan penolakan. Ini salah satu ketakutan terbesar manusia loh. Kalau ketiganya ini digabung, wah jadilah badai yang sempurna di dalam kepala kita. Oke, terus gimana otak kita ngerespons ini semua? Jawabannya simpel sebetulnya. Otak kita itu paling benci sama yang namanya ketidakpastian. Apalagi dalam interaksi sosial. Jadi pas dia dapat sinyal yang abu-abu, nggak jelas kayak pesan yang cuma di-read doang, dia bakal langsung berusaha ngisi bagian yang kosong itu. Nah, disinilah otak kita itu bikin lompatan yang jauh banget. Sinyal yang diterima itu kan sebenarnya netral ya. Cuma pesan dibaca, nggak ada balasan. Udah gitu aja. Tapi coba lihat deh interpretasi otak kita. Wah, aku diabaikan nih. Aku nggak penting berarti. Pasti aku ngomong sesuatu yang salah. Otak kita secara otomatis langsung ngambil kesimpulan yang paling buruk. Jadi intinya begini, otak kamu itu ibarat penulis skenario. Penulis skenario buat situasi-situasi sosial. Dan seringnya demi ngejaga kamu tetap aman, dia nulis naskah dengan skenario terburuk. Ini tuh mekanisme pertahanan diri sebetulnya. Meskipun ya, seringkali nggak akurat dan malah bikin kita jadi cemas sendiri. Oke, jadi sekarang kita udah tahu kenapa ini bisa terjadi. Langkah berikutnya apa? Yaitu memahami alarm internal kita ini. Ingat ya, tujuannya bukan buat matiin alarmnya, tapi buat beralih. Dari yang tadinya cuma bereaksi aja, jadi lebih sadar dan paham. Dan ini penting banget buat diingat ya, ngerasa baper itu normal. Itu respons manusia yang universal banget. Semua orang, serius deh, semua orang pernah ngerasain. Ini tuh bagian dari pengalaman jadi manusia yang butuh koneksi sosial. Jadi please, jangan merasa jelek tentang diri sendiri pas kamu lagi ngerasain ini. Jadi kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya. Pertama, ingat perasaan ini adalah alarm bahaya sosial kamu. Kedua, pemicunya itu kombinasi dari 3 hal. Emosi, ekspektasi, dan takut ditolak. Ketiga, otak kita secara otomatis nerjemahin sinyal yang gak jelas sebagai ancaman. Dan yang paling penting, dengan kita paham mekanisme ini, itu udah jadi langkah pertama buat bisa ngelola perasaan ini jauh lebih baik. Dan inilah pesan utamanya nih.
kamu tuh nggak bisa dan mungkin emang nggak seharusnya matiin alarm ini. Soalnya alarm ini ada buat ngelindungin kamu. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah belajar ngenalin sinyalnya, mulai mempertanyakan sinyal itu, dan nggak langsung percaya 100% sama skenario terburuk yang disodorin otak kamu. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau kamu mulai melihat kepekaan ini bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai tanda dari kebutuhan kamu yang sangat dalam untuk terhubung dengan orang lain. Malah mungkin kepekaan itu justru adalah kekuatan super sosial kamu. Coba deh renungkan itu.